Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat masjid yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak sekali, yang mana jika kita menghitung nikmat tersebut kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan, dan ini bukan seremonial, bukan basa-basi, bukan hanya diucapkan seremonial belaka, hanya pantas-pantasan, bukan. Setiap pembicaraan kita pasti diajak, dibuka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita membutuhkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada 3 rukun di dalam syukur. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah ucapan. Dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dari 3 rukun yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama al-i'tirafu bin ni'mati biqalbihi. Ya, kita harus mengakui semua nikmat yang kita miliki, kita dapatkan saat ini itu berasal dari Allah. Kalau kita sudah meyakini, yang kedua kita mengucapkannya atau melafadzkannya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, amal perbuatan, dengan kita menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, untuk beramal soleh. Makanya disebutkan oleh Abu Abdurrahman Al-Hubuli, beliau menyebutkan sholat kita itu termasuk syukur. As-sholatu syukrun, wasiyamu syukrun, puasa itu juga syukur, wujud syukur kita. Dan wa kullu khairin ta'maluhu lillahi syukrun, dan semua amal kebaikan yang kita kerjakan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa sholat maghrib tadi berjamaah, kita kemudian duduk di majelis ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan hadis-hadis Rasulnya, ini juga wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia meniti jalannya hingga akhir hayatnya. Dan semoga kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang
mengikuti Nabi yang setia, dan kelak kita diberikan kesempatan untuk meminum dari telaga beliau. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari panduan amal sehari semalam. Jadi ketika kita mempelajari pada kesempatan yang lalu bahwasanya tujuan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak mempelajari agama kita, kita bisa terlena dengan aktivitas dunia kita. Kita lupa apa saja yang perlu kita prioritaskan, kita utamakan dalam kehidupan kita. Kita ketahui hari-hari yang berjalan, yang kita lalui itu hanya ada 3, kata Hasan Al-Basri. Kata beliau, innama anta ayyam, kalian itu hanya kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumin atau dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuka. Kalau hari itu sudah berlalu, matahari tenggelam, berarti kepingan-kepingan yang ada dalam diri kita atau umur kita itu berkurang. Jadi di antaranya disebutkan bahwa waktu kita hanya 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kita jalani sekarang ini, kemarin kita pada pertemuan sebelumnya disebutkan adapun masa lalu sudah berlalu. Jika berupa kebaikan, kita memuji Allah dan berharap amal kita diterima. Jika itu berupa keburukan, kita bertaubat, menyesal, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah, kata beliau di sini, bahwasanya berkaitan dengan masa lalu ketika kita sudah bertaubat, nah itu lebih mudah daripada kita memperbaiki kondisi kita untuk masa yang akan datang. Maka ketika kita telah mengetahui bahwasanya tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita membutuhkan seorang penuntun, kita membutuhkan panduan. Bagaimana toh biar hidup kita itu semuanya bernilai ibadah. Jadi kehidupan manusia di muka bumi ini pasti dalam kondisi dua kondisi. Kalau dia tidak maju, pasti mundur. Jadi seorang itu tidak mungkin dia berhenti, pasti dia maju atau mundur. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Nah, di surat Al-Muddatsir ayat yang ke-37 Allah berfirman, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Maksudnya bagaimana maju atau mundur itu? Maju itu maksudnya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim, ketika seorang bisa menjalankan kewajiban, nah itu berarti dia maju, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia justru nganggur atau menuruti hawa nafsunya, santai-santai tidak mengerjakan kewajibannya, berarti dia sedang mundur, dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga bersabda berkaitan dengan hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Di
Jadi kita sebutkan tadi bahwa manusia itu tidak mungkin berhenti. Pasti kita itu kondisinya kalau nggak maju ya mundur, kalau nggak naik ya turun, ibaratnya gitu. Jadi kita pasti sedang dalam dua kondisi ini. Nabi bersabda yang artinya setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya. Siapapun itu melanjutkan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya, menjual dirinya. Jadi ketika kita beraktivitas, mungkin bangun tidur, sebetulnya kita itu tadi apakah maju atau mundur. Kata Nabi, famu'tiquha au mubiquha. Manusia itu ada yang membebaskan dirinya, tapi sebaliknya ada yang mencelakakan dirinya. Ketika keluar rumah atau bangun tidur, itu ada yang dia tujuannya murni dunia, ada yang tujuannya akhirat. Bahkan ketika dia telah memahami sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan, baru membuka matanya saja sudah dibuka dengan ucapan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku setelah menidurkanku, dan kepadanya lah akan dibangkitkan. Jadi dalam hadis ini ma'asyiral muslimin disebutkan bahwasanya manusia itu pasti menempuh dua jalan ini. Tidak bisa tidak pasti kita. Apakah kita menempuh jalan kebaikan atau keburukan? Apakah kita mendekatkan diri kepada Allah atau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tinggal memilih. Maka dengan kita belajar seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan kebaikan, ke jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, setiap manusia melanjutkan perjalanannya, dan di antara mereka ada yang menjual jiwanya. Jadi menjual jiwanya kepada Allah. Betul-betul manusia Allah sebutkan ada yang mengorbankan jiwanya ditujukan lillahi ta'ala. Kalau mungkin kita mengenal hanya wakaf lillahi ta'ala, ini bukan barang, bukan mobil, bukan masjid, bukan tanah dan seterusnya, tapi ini justru jiwanya. Betul-betul dia menjualnya di jalan Allah. Ini di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sak temene Allah, kalau pakai bahasa Jawa kan gitu. Ishtara us nuku minal mu'minin saking wong-wong kang padha iman anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi ternyata manusia itu bukan hanya memilih jalan baik atau buruk, bukan hanya mendekat kepada Allah atau menjauh, tapi ada di antara manusia itu yang menjual dirinya untuk Allah. Pokoknya saya tak korbankan. Saya ada seorang teman, dia mengatakan ketika rapat RT, kalau tidak salah beliau cerita itu, ketika ditanya oleh kepala desa, siapa dari sekian ketua RT ini yang siap digunakan, atau mungkin warganya mobilnya digunakan untuk umum. Maksudnya kalau sewaktu-waktu warga itu membutuhkan untuk keperluan pribadi, misalnya ada yang melahirkan, ada yang sakit butuh diantar ke rumah sakit, ada satu yang angkat tangan.
mobil saya siap, tapi adanya yaitu saya mau dibangunkan jam berapa, insya Allah siap, mobilnya siap dipakai. Dan saya juga siap untuk nyetir atau nyopiri sendiri. Jadi Masya Allah, ada di antara manusia itu yang betul-betul dia mengorbankan mobilnya untuk warga. Jadi warganya kalau ada yang membutuhkan tidak punya mobil, silahkan hubungi. Nomornya itu dicatat di setiap RT. Jadi mungkin diwakafkan. Jadi silahkan yang mau memakai. Ini betul-betul nyata ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka betul-betul mengorbankan hartanya, bahkan jiwanya di jalan Allah. Tetapi sebaliknya, bahkan ada di antara mereka yang menjual jiwanya kepada setan. Na'udzubillah. Yang senantiasa mengintainya, mungkin para dukun atau penyihir dan seterusnya. Mereka menjual jiwanya untuk siap sedia masuk neraka bersama syaitan tadi, dan dia melanggar semua yang Allah larang, dan dia justru mungkin menghina di antara syariat Islam. Jadi dua kemungkinan kehidupan kita. Maka kita belajar bersama seperti ini, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita berharap dengan kita belajar, kita tahu manakah jalan-jalan yang bisa menjadikan waktu kita, umur kita, harta kita, semua yang ada di dalam jiwa kita ini bisa menuju jalan kebaikan, bisa melahirkan pahala-pahala yang mengalir untuk kita setelah kita tiada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim, siapa yang tidak mengisi waktunya untuk Allah dan tanpa petunjuknya, maka dia lebih baik mati daripada hidup. Jika hamba seperti itu sholat, dia memperoleh bagian dari sholatnya yang khusyuk saja. Jadi tidak ada bimbingan dalam hidupnya, pokoknya mengalir saja kehidupannya. Waktunya sholat. Dia tidak tahu tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupannya, sunnah-sunnah yang telah diajarkan. Hanya akan diberikan pahala sekedar contohnya misalnya sholatnya yang khusyuk saja. Sebab seorang tidak akan memperoleh bagian apapun dari hidupnya kecuali yang dia lakukan dengan petunjuk Allah. Ini pentingnya ilmu. Kalau kita berilmu, amal kita didasari ilmu, kita ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kita berharap memperoleh bagian dari usaha kita tersebut. Jadi dia akan memperoleh petunjuk dengan ilmu tersebut. Maka berdasarkan uraian di atas, kita perlu mengetahui bimbingan nabawi dalam setiap gerak langkah dan ucapan sehari-hari. Jadi kalau sudah matahari terbit atau mata kita terbuka, apa toh sebetulnya yang harus kita lakukan agar kehidupan kita di hari itu membuat kita selamat, membuat kita beruntung, membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan teladan. Kita butuh panutan, contoh, sosok yang bisa kita ikuti supaya setiap detik kehidupan yang kita lalui di hari tersebut benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini ditulis di antara tujuannya agar memaknai setiap detik kehidupan dengan beramal soleh. Jadi jangan dikira kalau kita bekerja, yang anaknya masih kecil ngantar sekolah, bayar SPP mungkin, atau mungkin membayar listrik dan seterusnya, itu bukan ibadah. Semuanya ibadah kalau kita memahaminya. Apalagi nanti kita akan bahas di sini dengan niat yang benar, yang ikhlas,
karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mendapatkan pundi-pundi bekal, pundi-pundi pahala sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir dari kehidupan kita, sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk mengumpulkan bekal. Dalam buku ini kami merangkum suatu panduan umum bagi aktivitas muslim sepanjang siang dan malam, semenjak ia membuka mata ketika bangun pada pagi hari sampai tidur kembali, lalu bangun lagi pada tengah malamnya. Jadi sampai sebelum sholat subuh nanti akan dibahas kehidupan kita yang berputar 24 jam. Itu dipandu di sini sesuai apa yang dicontohkan teladan dan guru termulia Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita menerapkan sunnah ini, insya Allah kita akan dapat mengisi waktu berdasarkan nilai-nilai kebaikan ilahi. Ini kelihatannya pembahasannya sepele, tapi kalau kita tidak pernah membaca atau menghatamkan, terkadang banyak amalan yang kita tidak tahu. Suatu ketika saya pernah baca buku amalan sehari semalam. Kemudian saya baca, ternyata amalan sunnah atau yang disunnahkan setelah bangun tidur, tahunya kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi setelah kita baca, Masya Allah, tuntunan Nabi itu sangat banyak. Bahkan mungkin saya tahu kalau sunnah bangun tidur itu membaca surat Ali Imran dari ayat 190 kalau tidak salah. Nah itu mungkin sudah lulus kuliah mungkin. Jadi mondok bertahun-tahun itu saya baru tahu sunnahnya bangun tidur baca surat Ali Imran yang terakhir. Itu diantara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Itu sudah besar, Masya Allah. Di pondok apa dulu nggak tahu, nggak paham atau lupa atau tidur nggak tahu. Kok saya pas baca itu Masya Allah, ternyata saya baru tahu. Jadi membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai selesai, 1 halaman setengah sekitar. Itu diantara sunnah bangun tidur. Dan kalau apalagi mau tidur ya kan, jangan mungkin pernah baca buku mau tidur tuh sunnahnya banyak sekali. Mungkin belum sampai selesai sudah tidur, sudah ngorok. Ini banyak sekali. Kalau kita mau menerapkan sunnah Nabi dalam 1 hari itu, Masya Allah, luar biasa. Itu ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir dari muqaddimah. Jadi pembukaan yang disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Ihsan Al-Athari hafizahumullah dengan istri beliau. Beliau berdoa di akhir pembukaan ini memohon kepada Allah agar amal ini ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah. Mudah-mudahan karya ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Dan semoga kita yang mempelajari ini juga mendapatkan keberkahan dari ilmu yang beliau sampaikan, dan kita juga mendapatkan apa yang menjadi doa beliau, yaitu semoga menjadi kebaikan kita sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kita. Allahumma amin. Nah, jadi jangan nanti bisa pesan online bisa, atau mau di koordinir juga bisa. Nah, ini hadiah dari teman, makanya saya bersemangat untuk mengkaji buku ini. Dan ternyata sudah banyak ustadz yang mengkaji tentang kitab ini. Nah, ini bisa jenengan baca-baca, Masya Allah sangat bermanfaat. Kita masuk pada pembahasan pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bab pertama beliau menulis judul atau memberikan judul tentang niat yang ikhlas. Dengan kalau ingin mencatat, bab pertama yang dibahas adalah niat. Pokoknya niat itu bisa dibilang hal yang paling penting dalam agama Islam.
banyak kitab yang dikaji oleh Ustaz Abu Islah juga di masjid ini kan, di Ustaz tentang hadis arba'in. Yang pertama juga pembahasan niat. Banyak kitab-kitab para ulama yang diawali dengan niat. Soalnya kalau niatnya salah, walaupun amal itu bagus, ini bisa berbahaya. Sholat, puasa, haji, umroh, zakat, kalau niatnya salah, ini bisa sia-sia. Ikhlas, niat yang ikhlas ma'asyiral muslimin termasuk indikator kesempurnaan agama Islam. Jadi ini menunjukkan Islam, agama yang kita miliki ini adalah agama yang sempurna. Sifat bagi pemilik derajat yang tinggi dan syarat diterimanya suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya suatu amal. Jadi kalau amal kita ingin diterima, nah ini di antara syaratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhlas bermakna menetapkan tujuan amal perbuatan sebelum mengerjakannya. Ia adalah wujud memasang niat dalam beramal soleh demi mengharap wajah Allah semata. Jadi kita mengharap keridhaan Allah, kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Kadang kalau jenengan perhatikan, terkadang kita sholat zuhur dan asar, kalau kita tidak pasang niat, mungkin bisa keliru. Mau sholat asar tapi dalam hatinya sholat zuhur, atau mungkin maghrib isya yang sama-sama malam. Bisa jadi seorang salah di dalam hatinya. Ketika menghadirkan niat sebelum dia takbiratul ihram, bisa jadi dia tertukar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya menghadirkan niat. Ketika tadi jenengan berangkat sholat maghrib ke masjid ini, dari rumah niatnya, ketika keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini niatnya apa? Apakah daripada nganggur, apakah betul-betul ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan pahala dari setiap langkah, atau jarak yang ditempuh dari rumah ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini semuanya tergantung niatnya. Maka saking besarnya niat ini terhadap amal kita, ma'asyiral muslimin, itu amal apapun mungkin terlihat seperti duniawi, tapi ternyata dengan niat yang benar itu bisa menjadi pundi-pundi pahala yang akan masuk ke dalam catatan kebaikan kita. Ibnul Mubarak mengatakan sebuah perkataan yang terkenal, rubba amalin shaghirin tu'azzimuhun niyyah. Rubba amalin shaghirin, betapa banyak amalan yang kecil, tu'azzimuhun niyyah, ternyata amalan tersebut menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat, dan sebaliknya. Wa rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amal yang terlihat kelihatannya wah, kelihatannya besar, mungkin mengajar, berdakwah, mungkin membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, kelihatannya wah amalannya, ternyata tusawwiruhun niyyah. Dengan niat amalan tersebut bisa menjadi kecil, niat yang salah tentunya. Kelihatannya besar, kelihatannya wah, tapi kalau niatnya salah, ini bahaya. Maka terus kita kita betul-betul terus memperbaharui niat kita. Ketika kita hendak melangkah, hendak beribadah, terus
kita perbaiki hati kita, kita meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu amal yang terlihat besar, ini di halaman 12, suatu amal yang terlihat besar seperti haji atau sedekah harta dalam jumlah yang besar, bisa saja tidak bernilai di sisi Allah karena niat yang tidak ikhlas. Kan kasihan ya, sudah bekerja susah payah, punya uang yang banyak untuk daftar haji atau mungkin untuk sedekah dari hasil keringatnya yang berat, ternyata niatnya salah, atau ingin dipanggil Pak Haji, atau mungkin ingin dianggap orang yang dermawan. Wah, ini bahaya. Ternyata ketika niatnya tidak ikhlas, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya niat terus kita perbaharui. Jangan dikira niat itu hanya sekali cukup terus kita sudah aman sentosa. Terus, tapi tidak. Setiap kali kita beramal, kita berusaha menata hati kita. Kayak mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab silahkan. Kita berdoa, Allahumma rzuqnil ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam hati saya, dalam ucapan dan perbuatan saya. Nah, mungkin ketika berangkat kajian, mungkin ketika mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah, ada istrinya, ada anaknya. Niatnya itu apa ini? Apakah biar terlihat bapak yang soleh, atau niatnya untuk apa, lillahi ta'ala atau bukan? Itu akan tergantung dari niatnya. Sebaliknya, amal yang tampaknya sepele, amal yang kelihatannya remeh, contohnya menyingkirkan duri dari jalan, kan itu remeh kelihatannya. Ada duri dari jalan, ada paku, ada kayu, atau ada dahan yang patah di tengah jalan, atau yang lainnya, atau sekedar memberikan senyuman saat bertemu kawan, bisa jadi atau bisa saja itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang ikhlas. Makanya nanti akan disebutkan di sini dalam penjelasannya, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim tentang jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, cuma senyum dengan orang, salam. Kemudian disebutkan juga nanti ada seorang yang masuk surga gara-gara apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada mereka yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan, menjilat-jilat di tanah. Nanti insyaallah akan kita sampaikan mungkin pada pertemuan berikutnya. Ini menunjukkan kepada kita ternyata amalan-amalan yang remeh itu bisa menjadi sesuatu amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan kalau tahu ada paku, ada mungkin batu di tengah jalan atau kayu atau apapun yang itu bisa membahayakan orang beriman, jenengan berhenti walaupun mungkin kecepatannya 100 atau mungkin berapa, ya, berhenti, menyempatkan diri, balik mengambil gangguan itu. Kita berharap dengan mengambil itu kita berniat semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, semoga gangguan itu tidak membuat celaka orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bisa kita lakukan amalan-amalan itu walaupun itu kelihatannya remeh, tapi kan butuh perjuangan juga untuk menyingkirkan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, sudah selayaknya orang muslim memperhatikan niat bagi setiap amal perbuatannya sehari-hari. Jadi mari kita latih hati kita, kita niatkan dengan niat-niat yang baik dalam kehidupan kita, menjalani aktivitas kita. Hendaknya ia memasang niat yang baik sebisa mungkin
sehingga semua aktivitas yang ia lakukan menjadi catatan pahala baginya. Nah, misalnya di sini beliau menyontohkan tidur cepat. Niatnya apa? Biar tidur cepat. Habis isya mungkin ngobrol sebentar dengan keluarga, atau mungkin aktivitas apa, baca, atau mungkin makan malam. Kemudian dia tidak tidur larut malam dengan niatan agar bisa bangun sebelum subuh, agar bisa bangun, bisa menunaikan sholat tahajud. Keesokan harinya badannya seger sehingga bisa bekerja, diniatkan ibadah untuk mencarikan nafkah keluarganya. Nah, ini niat sebelum tidur itu harus ada. Nah, mungkin jenengan ada niat besok saya semoga bisa menghatamkan setengah juz atau berapa lembar dari Al-Quran. Nah, kita membaca murojaah dan seterusnya. Contoh yang kedua, beliau mencontohkan tentang makan. Jadi diniatkan ketika makan agar badannya menjadi sehat dan kuat sehingga bisa mengerjakan amal soleh. Saya makan nanti biar bisa bekerja dan beribadah. Semoga dengan saya makan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam waktu yang saya lalui, dalam pekerjaan yang saya lalui. Contoh yang lain misalnya mandi. Hal-hal yang tidak atau bukan termasuk ibadah, hal-hal yang mubah. Tapi kalau niatnya betul, dia misalnya dengan agar badannya menjadi bersih dan sehat, semangat, bergairah untuk melaksanakan kewajiban untuk sholat, nah ini akan bernilai pahala. Apalagi musim panas, ini kan agar kita seger ketika sholat, tidak ngantuk, tidak agar khusyuk. Nah, ini mandinya akan terhitung sebagai pahala. Demikian seterusnya dengan niat yang soleh, nah, pasti niat-niat tersebut akan menjadikan perbuatan yang kita lalui yang awalnya mubah bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang paling pertama kita ingat-ingat dalam aktivitas kita sehari-hari adalah niat. Apalagi amal-amal yang hukum asalnya sunnah dan wajib. Nah, yang mubah saja kita perhatikan niat, apalagi yang sunnah dan wajib. Jangan sampai niatnya bukan karena Allah. Apalagi kalau cuma rutinitas, wah ini kan jadi niat yang awalnya besar jadi tidak bernilai atau mungkin hanya biasa-biasa saja. Niat yang lurus dan ikhlas ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang insan di dunia maupun di akhirat. Keberkahan akan senantiasa menyertai langkah seseorang yang memiliki niat yang lurus, yang ikhlas tadi. Jadi ini perlu kita garis bawahi, perlu kita catat. Niat yang ikhlas itu akan membawa keberkahan dalam langkah kita untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Sebaliknya, niat yang tidak baik, niat yang tidak ikhlas atau hanya untuk mengejar dunia, ternyata bisa menghambat. Kalau niatnya murni pure dunia, ini bisa menghambat langkah, menghambat aktivitas seseorang. Ini hadis yang insya Allah kita mungkin sudah mendengar hadis ini yang terkenal dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika beliau bersabda, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan, pokoknya niatnya lillahi ta'ala, niatnya akhirat, apa keuntungannya? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya. Hatinya akan senantiasa merasa cukup kaya, merasa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kepuasan dalam hatinya. Yang kedua, wa jama'alahu syamlahu, maka
Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan. Hatinya merasa cukup. Yang kedua, urusannya jadi gampang. Yang ketiga, wa atat dunya wa hiya rahimah. Dunia itu justru akan tunduk mendatanginya. Padahal dia tidak menginginkan. Jadi dunia akan mendatanginya. Sebaliknya, jadi ada 3 keutamaan. Hatinya cukup, merasa cukup. Yang kedua tadi, Allah akan mudahkan urusan yang ia lakukan di hari tersebut. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dunia untuknya dalam keadaan tunduk dan hina. Sebaliknya, kalau orang itu niatnya hanya dunia, wa man kana dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, senantiasa kurang. Dengan kalau lihat berita orang yang korupsi, apakah rumahnya peot atau rumahnya reot? Enggak. Mereka orang-orang yang Allah berikan kecukupan, kendaraannya, rumahnya, dan seterusnya. Ternyata akan dijadikan di dalam hatinya itu senantiasa fakir, senantiasa kurang, senantiasa miskin, baina ainaihi, di hadapan kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Konsekuensi yang kedua, urusannya akan berantakan, tercerai-berai. Dan yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan ternyata dia tidak akan memperoleh dunia melainkan hanya yang telah Allah takdirkan. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya niat yang ternyata akan bisa memperlancar urusan ketika niat kita akhirat, kemudian juga memberikan keberkahan untuk kita. Dan sebaliknya, ketika niat itu salah, maka bisa membuat urusan itu berantakan. Kemudian dia senantiasa dihantui kekurangan, kemiskinan, dan dia hanya mendapatkan dunia sesuai yang telah Allah takdirkan. Maka jangan lupa ma'asyiral muslimin, memasang niat sebelum kita melangkah, sebelum kita memulai hari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing ke hati-hati kita agar hati-hati kita senantiasa berniat untuk niat-niat yang baik untuk aktivitas dunia dan juga akhirat kita. Allahumma amin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.